Dua serangan udara Amerika Serikat dilaporkan telah menghantam dan menggempur Yaman. Diklaim bahwa Amerika telah meluncurkan serangan hampir setiap hari. Mengutip Al-Mayadin pada 14 April, hal itu diumumkan oleh koresponden Al-Mayadin pada Minggu 13 April waktu setempat. Dilaporkan bahwa pesawat tempur Amerika Serikat melakukan dua serangan udara di daerah Al-Yatama di distrik Qabwa Ash-Sha'af, timur laut kegubernuran Al-Jafs. Bahkan agresi Washington terhadap Yaman menargetkan beberapa provinsi dengan serangan udara diklaim dilakukan hampir setiap hari. Anis Al-Ashbahi, juru bicara Kementerian Kesehatan Yaman pun bersuara, menyatakan bahwa tim pertahanan sipil dan darurat masih bekerja untuk mencari korban dan memadamkan api yang disebabkan oleh serangan Amerika Serikat tersebut. Mengingat jumlah korban terus meningkat menjadi 6 orang martir dan 26 orang lainnya terluka, beberapa di antaranya dalam kondisi kritis. Sementara itu di satu sisi, pasukan Yaman diklaim masih terus melanjutkan operasi angkatan laut mereka. Targetnya adalah entitas Israel menyusul agresi yang diperbaruinya terhadap jalur Gaza. Rudal-rudal angkatan bersenjata Yaman dikabarkan telah menggempur inti Israel. Juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Saree mengklaim bahwa serangan itu menjadi serangan tingkat tinggi terhadap target-target di Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 14 April, hal itu diumumkan oleh Saree dalam pernyataannya pada Minggu 14 April 2025. Lebih tepatnya, Saree mengumumkan bahwa unit rudal YAV telah melakukan operasi militer tingkat tinggi terhadap target-target Israel di dalam wilayah yang diduduki. Saree menyebutkan bahwa operasi itu melibatkan dua rudal balistik. Satu diantaranya adalah rudal hipersonik jenis Palestine 2. Menargetkan pangkalan Shdot Mika di timur Ashdod yang menampung baterai rudal Arrow. Kemudian rudal kedua jenis Zulfikar menargetkan Bandara Ben Gurion di kota Yafa yang diduduki. Tentara Israel terluka gara-gara senjata yang dipasang kawannya sendiri. Seorang tentara Israel terluka parah terkena ledakan ranjau darat di perbatasan Lebanon. Tentara Israel itu terluka setelah secara tak sengaja memasuki ladang ranjau yang dipasang kawannya sendiri. Ia memasuki ladang ranjau bersama rekan satu unitnya pada Sabtu 12 April kemarin. Prajurit tersebut mengalami luka parah dan langsung dibawa ke rumah sakit setempat. Kondisinya membaik dan stabil setelah menjalani operasi. Ledakan ranjau di perbatasan Lebanon itu terjadi sehari setelah seorang prajurit tempur dari Batalion ke-12 Brigade Golani tertembak di jalur Gaza. Ia diduga terluka akibat salah tembak yang tidak disengaja. Pangkalan rudal Israel Sdot Miha di rudal Houthi Yaman. Serangan itu terjadi pada Minggu 13 April 2025. Pangkalan Sdot Miha merupakan lokasi yang digunakan Israel untuk meluncurkan rudal Jericho. Pangkalan tersebut juga dipakai untuk menampung baterai sistem pertahanan Arrow. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi. Saree mengatakan pangkalan tersebut diserang menggunakan rudal balistik hipersonik Palestine 2. Selain di pangkalan rudal Sdot Miha, Houthi juga menyerang Bandara Gurion. Houthi menggempur bandara Israel itu menggunakan rudal jenis Zulfikar. Akibat serangan itu, Bandara Ben Gurion ditutup selama hampir 1 jam. Serangan Houthi di Israel memicu kepanikan dan kebingungan warga. Mereka bingung mencari lokasi perlindungan saat digempur Houthi. Gempuran rudal Yaman dilaporkan telah membuat warga sipil Israel panik berhamburan. Selain itu, sirine udara di Tel Aviv meraung keras hingga menyebabkan bandara inti menghentikan lalu lintas udara. Mengutip memo pada 14 April, serangan itu dilakukan oleh Houthi di Yaman dan telah terjadi pada Minggu 13 April waktu setempat. Dilaporkan bahwa Houthi di Yaman diduga menembakkan dua rudal ke Israel. Imbasnya memicu sirine serangan udara di 300 kota dan wilayah berbunyi, serta menyebabkan Bandara Tel Aviv menghentikan lalu lintas udara mereka. Bahkan media Israel melaporkan bahwa ledakan terdengar di wilayah Tel Aviv dan Yerusalem di tengah ratusan warga Israel mengungsi ke tempat perlindungan. Saluran 12 Israel melaporkan bahwa Bandara Internasional Ben Gurion ditutup untuk lepas landas dan pendaratan setelah sirine diaktifkan.
Sementara itu, militer Israel mengumumkan bahwa mereka telah mendeteksi dan mencegat 2 rudal yang ditembakkan dari Yaman tersebut, serta menambahkan bahwa mereka sedang memeriksa hasilnya. Juru bicara militer Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah berikan klaim terbarunya. Mengutip KBRI pada 14 April, hal itu diutarakan oleh Ubaidah dalam pernyataannya pada Minggu 13 April malam waktu setempat. Awalnya Ubaidah memuji perlawanan Yaman, mengatakan bahwa Palestina dan rakyatnya tidak akan melupakan sikap terhormat Ikhwanul Muslimin di Yaman dan tekad kuat yang menandai kebaikan bangsa. Lebih lanjut, Ubaidah menyatakan bahwa Yaman masih bersikeras melumpuhkan jantung entitas Zionis, merujuk pada Gaza yang sedang menjadi sasaran perang pemusnahan oleh pasukan Israel. Ditambahkan olehnya bahwa Yaman masih bersikeras melumpuhkan jantung entitas Zionis meskipun telah membayar harga yang mahal atas kesetiaan mereka kepada Palestina. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mujahid syahid wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada jihadahu ila yaumid. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.